Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Kevin Feige akhirnya nge-reveal nih sama kita tentang karakter cameo rahasia yang rencana awalnya bakal muncul di episode finale WandaVision yang kita tonton awal tahun lalu. Bukan Mephisto loh ya, tapi karakter Doctor Strange yang rencananya akan muncul di episode ini dan jadi karakter yang mengkoneksikan antara series WandaVision dan juga film Doctor Strange 2 yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, bagaimana Doctor Strange bisa muncul dan apa nih peranannya di series WandaVision? Langsung aja bareng gue Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Yuk! Teori kita dulu tentang kemunculan Doctor Strange di series WandaVision sekarang udah mulai sedikit demi sedikit realisasi ya. Apalagi dengan konfirmasi dari Kevin Feige tentang rencana awal pihak studio untuk menghadirkan karakter Doctor Strange di episode finale WandaVision yang akhirnya terpaksa dihilangkan oleh pihak studio. Dimana dalam salah satu interviewnya dengan media Rolling Stone, Kevin Feige sendiri menjelaskan alasan kenapa pihak studio pada akhirnya menghilangkan Doctor Strange di series ini adalah karena mereka tidak ingin kehadiran Doctor Strange menutupi fokus penonton kepada Wanda jika hanya untuk memberikan koneksi pada film selanjutnya yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Selain itu, Head of Writer dari series WandaVision, Jack Sheffer juga nambahin nih kalau karakter Doctor Strange memang sudah jadi bagian awal dari cerita series ini dan juga berkaitan dengan iklan komersial yang selalu kita lihat di setiap sitkom Wanda. Yang ternyata selama ini merupakan bentuk pesan Doctor Strange kepada Wanda. Bahkan ada obrolan nih di antara para penulis skrip kalau seharusnya Doctor Strange sendiri muncul di salah satu iklan sitkom buatan Wanda. So, berangkat dari fakta ini, kita tentunya udah bisa beranggapan nih bahwa kemunculan Doctor Strange di final episode dan juga iklan komersial Wanda tentunya punya peranan penting sebagai penjelas dari misteri dan juga plot hole dalam series ini. Sama seperti halnya deleted scene dari series WandaVision tentang kelinci Agatha yaitu Senior Stretchy yang berubah jadi monster iblis ketika Monica, Billy, dan juga Tommy mencuri buku Darkhold dari ruangan Agatha yang seharusnya kalau scene ini tidak dihapus, maka scene ini bisa menjadi penjelas bagaimana Wanda bisa mendapatkan buku Darkhold dari Agatha yang kita lihat di post-credit scene series ini. Lalu, kalau benar semua iklan yang muncul di sitkom Wanda ternyata adalah pesan pribadi Doctor Strange kepada Wanda, ini tentunya mengundang banyak pertanyaan tersendiri nih bagi kita tentang bagaimana Doctor Strange bisa mengirimkan pesan ini kepada Wanda di realitas seksnya. Dan kedua, apa pesan sebenarnya dari Doctor Strange yang ada di iklan komersial Wanda? Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, sebenarnya kita udah bisa dapat clue-nya sih di episode 4 series WandaVision, di mana di episode itu kita udah dijelasin nih bagaimana realitas Hex Wanda somehow mengeluarkan semacam frekuensi khusus dari radiasi CMBR yang bisa ditangkap oleh jaringan tertentu, yang dalam hal ini adalah frekuensi radio dan juga medium TV jadul yang digunakan oleh Darcy Lewis untuk mengeluarkan tayangan sitkom Wanda. So, karena frekuensi khusus ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghubungkan antara realitas Hex dan juga dunia luar, maka bisa jadi Doctor Strange yang sudah mengetahui realitas Hex luar dalam termasuk frekuensi yang terpancar di sana, akhirnya menggunakan kekuatan sihirnya dalam frekuensi ini untuk bisa berkomunikasi dengan Wanda di realitas Hex. Dan karena Doctor Strange menggunakan frekuensi Hex, ini kemudian membuat pesan komunikasi Doctor Strange pada akhirnya juga menyesuaikan nature dari realitas Hex Wanda yang kita tahu sangat terikat dengan tema sitkom dari tahun 50-an sampai 2000-an. Dimana seperti yang kita tahu karena realitas Hex punya kemampuan untuk mengubah bentuk benda dari dunia luar menjadi benda yang relate dengan sitkom buatan Wanda, maka ini tentunya bakal termasuk juga pesan komunikasi Doctor Strange kepada Wanda yang pada akhirnya harus berubah bentuk menjadi iklan komersial yang menyesuaikan tema sitkom di realitas Hex ini.
So, karena semua iklan komersial ini merupakan bentuk lain dari pesan Dr. Strange kepada Wanda, maka tentunya setiap iklan komersial yang tampil di sequence sitcom Wanda pastinya menyimpan sebuah arti penting dari pesan yang berusaha disampaikan oleh Dr. Strange kepada Wanda, dan ini tentunya menjadi jawaban atas pertanyaan kedua kita tentang arti sebenarnya dari iklan komersial ini, seperti iklan Stark Industries Toastmate yang mungkin merupakan pesan dari Dr. Strange kepada Wanda tentang momen masa kecilnya dulu di Sokovia, saat Wanda sepertinya menggunakan kekuatan Chaos Magic-nya untuk pertama kali untuk bisa menghentikan misil Stark Industries yang hampir meledak di depan Wanda dan juga saudaranya Pietro. Di mana misil ini direpresentasikan dalam iklan komersial Toastmate sebagai sebuah pemanggang roti buatan Stark Industries yang mengeluarkan bunyi dan juga kedipan lampu yang mirip di momen saat misil Stark hampir meledak. Lalu ada juga Strucker Watch dan juga Hydra Stove yang sepertinya merefer pada pengalaman Wanda dan juga Pietro saat mereka untuk pertama kalinya mendapatkan kekuatan super dari eksperimen Hydra dan juga Baron von Strucker. Berikutnya ada juga Legos Paper Towel, di mana ini merefer pada kesalahan Wanda dulu sebagai Avenger saat dia tanpa sengaja membunuh banyak orang tidak berdosa di misi Avenger di Lagos. Lalu ada Snack Yogurt Yo Magic Kit yang bisa saja merupakan pesan Strange kepada Wanda yang mengingatkan Wanda tentang kekuatan Chaos Magic-nya yang langka sebagai seorang penyihir Scarlet Witch, yang secara tidak langsung juga disimbolkan dari tagline iklan ini yang menyebutkan Snack for Survivor, nama Yo Magic, dan juga anak kecil yang mati dalam iklan ini yang menjadi tanda kalau Wanda memang adalah orang yang terpilih untuk menjadi penyihir Scarlet Witch dan mewarisi kekuatan sihir Chaos Magic. Dan terakhir ada obat antidepresan Nexus yang tentu saja merefer pada posisi Wanda sebagai Scarlet Witch yang mempunyai potensi untuk menjadi Nexus Being atau makhluk yang punya kemampuan untuk mempengaruhi realitas dan juga multiverse. Selain itu, pesan ini juga mempunyai makna sekilas dari anjuran untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memakai obat ini yang bisa jadi merupakan ajakan Dr. Strange untuk bertemu dengan Wanda supaya Wanda bisa mengkonsultasikan masalahnya dan juga bisa dilatih oleh Dr. Strange secara pribadi untuk mengeluarkan potensi penuhnya sebagai Scarlet Witch atau Nexus Being. Lalu seperti Agatha Harkness yang punya tujuan utama di realitas seks untuk mencuri kekuatan Chaos Magic milik Scarlet Witch, di sini Dr. Strange juga punya tujuan utama nih di realitas seks yang dalam hal ini kemungkinan besar adalah untuk menyadarkan Wanda dari realitas seks dan juga memberitahu Wanda tentang potensinya sebagai Scarlet Witch yang mampu mempengaruhi dunia bahkan multiverse yang tentunya dijaga oleh Dr. Strange. Dan kalau di realitas seks Agatha bisa menggunakan kekuatan sihirnya karena dia sudah berada dalam Hex sesaat sebelum realitas itu tercipta oleh Wanda, maka berbeda dengan Agatha di sini karena Dr. Strange yang berada di luar realitas seks, ini tentunya membuat Dr. Strange mencari cara tertentu untuk bisa menggunakan kekuatan sihirnya dalam realitas Hex. Yang di sini sepertinya nggak cuma mengandalkan frekuensi yang keluar dari realitas seks Wanda, tapi di sini Dr. Strange juga kemungkinan memanfaatkan momen tertentu di realitas seks saat Wanda tidak fokus menggunakan kekuatannya di realitas Hex. Maka inilah yang kemudian menyebabkan kenapa di sepanjang sitcom Wanda yang ada di series WandaVision, kita bisa melihat iklan komersial yang jadi pesan Dr. Strange kepada Wanda selalu muncul di saat Wanda sedang berada dalam momen yang memecah konsentrasinya. Seperti di iklan Toastmate yang keluar setelah Wanda dibingungkan oleh telepon dari Vision, di mana di momen itu kita juga bisa melihat Agatha yang berada pertama kalinya dengan Wanda di rumahnya. Dan kehadiran ini mungkin saja merupakan tanda kalau mungkin saja Agatha menggunakan sedikit kekuatannya untuk mengacaukan sihir dari Wanda saat dia berada di dekatnya. Sehingga inilah yang kemudian membuat Dr. Strange bisa langsung memasukkan pesannya kepada Wanda lewat iklan komersial Toastmate yang mengingatkan Wanda tentang masa kecil dan juga asal-usul kekuatannya sebagai Scarlet Witch. Lalu hal ini juga berlanjut di episode kedua saat iklan Strucker Watch muncul setelah Wanda tanpa sengaja meledakkan radio dan juga memecahkan gelas di tangan Dottie saat dia mendengar suara Jimmy Woo yang mencoba berkomunikasi dengan Wanda lewat frekuensi radio. Di mana ini sepertinya dimanfaatkan oleh Dr. Strange lagi sebagai momennya untuk mengirimkan pesan lanjutan kepada Wanda untuk mengingatkan Wanda tentang masa lalu dirinya sebagai objek eksperimen dari Hydra
dan juga Baron von Strucker. Selain itu, di iklan lain yaitu Hydra Soap, iklan ini juga muncul setelah Wanda dibingungkan oleh Vision yang mulai sadar tentang keanehan yang terjadi di kota Westview, terutama saat makam malamnya dulu dengan keluarga Hart dan juga Herb yang mulai bertingkah aneh dengan memotong pagarnya sendiri dengan gergaji mesin, dimana ini lagi-lagi jadi momen yang tepat nih bagi Doctor Strange untuk kembali menyelipkan pesannya dalam realitas seks yang mengingatkan Wanda tentang hubungannya dengan Hydra di saat Wanda sedang fokus menggunakan kekuatannya untuk mengedit sitcom supaya Vision tidak lagi curiga kepada Wanda. Lanjut di episode 5 ketika iklan Lagos Wallpaper ditayangkan, iklan ini juga muncul setelah Wanda untuk pertama kalinya keluar dari realitas seks dan berkonflik secara langsung dengan Director Tyler Hayward bersama pasukan SWORD-nya setelah Director Tyler menyerang Wanda dengan menggunakan drone milik Monica. Di mana saat Wanda berada di luar realitasnya ini tentunya menjadi keuntungan bagi Doctor Strange untuk kembali mengirimkan pesannya kepada Wanda di realitas seks yang sementara tidak dijaga oleh Wanda, dan kali ini pesan Doctor Strange sendiri kepada Wanda lebih berfokus untuk membujuk Wanda menghentikan aksinya di realitas seks yang sudah membuat warga kota Westview tertahan dan juga tersiksa di sana dengan mengingatkan Wanda tentang orang-orang tidak berdosa yang pernah Wanda bunuh saat melakukan misi Avenger di Lagos. Lalu di episode 6 setelah Wanda mencurigai Fake Pietro dan menganggap Fake Pietro membawa pengaruh buruk pada anak-anaknya dan juga Vision yang mulai sadar akan keanehan di Westview, hal ini tentunya jadi momen Doctor Strange untuk kembali mengingatkan Wanda tentang kekuatan Chaos Magicnya lewat iklan New Gordium Magic, di mana pesan ini sendiri juga kemungkinan besar ditunjukkan oleh Doctor Strange untuk memperingati Wanda tentang Fake Pietro bawahan Agatha yang punya motif mencurigakan kepada Wanda, yang secara nggak langsung disimbolkan dari hiu yang ada di iklan itu yang memanggil bocah yang terdampar dengan sebutan Little Dude, yang merupakan panggilan Fake Pietro kepada Tommy dan juga Billy. Lalu terakhir di episode 7 saat sitcom Wanda kini sudah berakhir dan Wanda yang saat itu sedang depresi setelah Vision keluar dari realitas seks, iklan obat antidepresan Nexus selalu muncul setelah Wanda dikagetkan oleh suara misterius di balik kamera yang ternyata adalah suara Agatha Harkness. Lalu di iklan ini, Doctor Strange sendiri kemudian memberikan pesan terakhirnya kepada Wanda yang mencoba menyadarkan Wanda tentang potensinya sebagai Nexus Being dan juga seluruh efek samping yang bakal diterima oleh Wanda saat dia menggunakan kekuatan Chaos Magicnya yang juga muncul dalam peringatan obat dalam iklan ini. Selain itu di iklan ini kita juga bisa melihat Doctor Strange yang di sini mencoba untuk mengarahkan Wanda bertemu dengan dirinya, di mana hal ini secara sekilas disimbolkan dari anjuran iklan ini yang menyuruh pengguna obat Nexus untuk mengkonsumsi Nexus setelah dia berkonsultasi dengan dokter. Dan ini bisa saja merupakan bentuk pesan Doctor Strange kepada Wanda yang punya arti yang mendalam untuk menyuruh Wanda bangun dari realitas heksnya dan berkonsultasi dengan Doctor Strange supaya Wanda bisa mengeksplor potensi Chaos Magicnya dan juga potensinya sebagai Next Being. Bahkan bisa jadi loh dengan munculnya figur dokter yang ada di iklan Nexus, ini bisa jadi momen Doctor Strange untuk benar-benar muncul di iklan sitcom Wanda seperti yang sudah diperdebatkan oleh tim penulis dari series WandaVision, di mana posisi dokter ini bisa saja merupakan penyamaran dari Doctor Strange yang akhirnya mencoba masuk ke realitas seks dan berusaha berkomunikasi langsung dengan Wanda di realitas ini, sebelum Wanda bertemu dengan Agatha Harkness dan menghancurkan realitas seks di episode final. Dan karena kita sekarang tahu bahwa seluruh iklan di sitcom Wanda adalah bentuk pesan Doctor Strange kepada Wanda, dan karena di sini Kevin Feige sudah mengkonfirm kalau Doctor Strange seharusnya muncul di episode final series WandaVision, maka ini tentunya masih menyisakan sedikit misteri sih bagi kita untuk menjawab, yaitu bagaimana Doctor Strange bisa muncul di episode final series ini. Dimana kemungkinan besar hal ini sendiri bisa dijawab banget nih di scene post credit scene kedua episode 9 WandaVision, yang di sini udah kelihatan jelas menunjukkan unsur dari Doctor Strange saat memutar lagu soundtrack khas dari karakter Doctor Strange di filmnya.
Bahkan bukan cuma itu, di scene ini kita juga bisa melihat scene yang mirip banget dengan scene di film Doctor Strange ketika Wanda menggunakan kekuatan astral projection untuk mempelajari Darkhold, di mana kekuatan ini juga pernah digunakan oleh Doctor Strange untuk mempelajari buku sihir saat dia tertidur. So, bagaimana Wanda bisa mempelajari kekuatan ini? Mungkin saja berkat Doctor Strange, di mana sepertinya setelah kejadian yang terjadi di kota Westview, Wanda bisa jadi sudah bertemu dengan Doctor Strange dan somehow sudah dilatih menggunakan kekuatan Chaos Magic-nya oleh Doctor Strange, sehingga inilah yang kemudian membuat Wanda di post-credit scene ini mampu menggunakan kekuatan astral projection sama seperti Doctor Strange. Bahkan sepertinya di sini Wanda bisa melebihi Doctor Strange karena dia bisa menggunakan kekuatan astral projection-nya saat tubuhnya bergerak melakukan aktivitas. Tidak seperti Doctor Strange yang bisa menggunakan kekuatan astral projection-nya saat dia berada dalam posisi tidur. Selain itu, kalau kita perhatikan gerak kamera di post credit scene ini yang mengikuti Wanda dari depan pondoknya ke kamar Wanda yang menunjukkan sosok astral dari Wanda, di mana gerakan kamera ini kelihatan berjalan smooth tanpa adanya cutting sama sekali, seolah merepresentasikan pandangan orang yang ingin melihat Wanda. Ini bisa jadi merupakan momen kemunculan sebenarnya dari Doctor Strange di episode 9 ini, yang mungkin saja datang ke tempat Wanda untuk mengawasi Wanda yang sekarang berada di bawah perlindungan dan juga pelatihan dari Doctor Strange. Sebelum akhirnya Doctor Strange sendiri kemungkinan besar akan melawan Wanda di filmnya, yang bisa saja jadi jahat karena pengaruh sosok besar yang menawan kedua anak Wanda, yaitu Tommy dan juga Billy di post credit scene ini. Dan ini bisa saja adalah sosok Citon, Nightmare, atau mungkin Memphis. Atau jangan-jangan malah Wanda sendiri yang nantinya bakal jadi musuh dari Doctor Strange di filmnya di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang mungkin disebabkan karena anaknya kini ditawan dan juga karena rasa penyesalan Wanda yang masih ada setelah dia menyiksa warga kota Westview selama dia membuat realitas seks di kota Westview. Dan ini tentunya sangat relate nih dengan penjelasan Elizabeth Olsen di salah satu interviewnya yang bilang kalau alasan kenapa Wanda kini mengasihkan diri ke tempat yang jauh adalah karena dia tahu Wanda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di kota Westview dan membuat Wanda kini begitu bersalah. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang kemunculan Doctor Strange di series WandaVision. Dan menurut kamu bagaimana Doctor Strange nih bisa muncul di iklan komersial dan juga episode 9 series WandaVision? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komentar juga untuk hal-hal yang gue lewatkan. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.